berita terbaru dari Bu Sri Mulyani menyatakan bahwa pemilik KUR, ya kan, kredit usaha rakyat dan pegadaian itu bisa libur bayar 6 bulan. Tapi, nah seperti apa? Usaha dengan kartu kredit, join Credit Card Revolution. Oke, kita akan masuk dulu seperti ini ya. Jadi gini teman, sebenarnya ini adalah hasil lanjutan dari apa kata Presiden 24 Maret. Di 24 Maret Pak Presiden Jokowi kan bilang libur bayar 1 tahun ya. Nah, problemnya adalah itu berupa anjuran. Jadi pidato presiden yang masih belum disertai oleh produk hukumnya, ya. Nah, problemnya adalah netizen kita, masyarakat kita ini kan begitu Pak Jokowi nyeprot, udah kemudian langsung lagi ke bank, ya kan? Langsung lagi ke bank, ya kan? Lo katanya Pak Jokowi nggak bayar 1 tahun, gimana sih gitu kan? Wah, presidennya ini nggak becus gitu kan, nah, plin-plan dan lain-lainnya ya kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini yang Anda harus pahamin dulu teman-teman ya, sebelum Anda mencaci maki ya kan pemerintah ataupun Pak Presiden apa segala, kita harus pahami dulu teman-teman ya. Jadi jadi gini teman-teman ya kan, negara sama kita punya SOP di warung itu beda bos ya. Kalau saya punya warung sendiri ya kan, begitu saya ngomong jam buka ganti jam 10, biasanya jam 9, jam 10 kan, besok langsung jam 10 karena warung saya sendiri, karyawan saya cuma 3 orang. Nah, ini kan presiden tuh kan membawai 250 juta masyarakatnya gitu loh. Di bawah presiden tuh kan masih ada menteri keuangan, masih ada gubernur OJK, kemudian masih bank dan lain, jadi masih panjang. Jadi ketika presiden ngomong ataupun menteri ngomong, bukan berarti dia ngomong A hari ini kemudian berlakunya besok. Dodol. Nah, biar ini otaknya encer dulu ya. Nah, jadi kan ketika dia ngomong, nah maka akan disertai dengan produk hukum. Nah, kalau saya membaca ya, ini adalah lanjutan produk hukum yang mulai dilemparkan ke presiden tanggal 24. Jadi kan tanggal 24 Maret Presiden bilang adalah tunda bayar 1 tahun ya untuk ojol, kemudian untuk petani, untuk nelayan. Nah, problemnya adalah bawahan, kan problemnya adalah kalau saya membaca teman-teman ya, nah, bank ini teriak, wah ya nggak bisa gitu dong. Nah, terus kalau rugi bagaimana? Nah, jadi ketika Pak Presiden melemparkan tunda bayar itu, kan yang dibawa ini kan kacau balau ini kan. Nasabah juga bingung, banknya juga bingung, OJK-nya juga bingung ya, kacau balau. Nah, karena apa teman-teman? Untuk mendefinisikan yang terdampak ini kan katanya Bang Fajrul harus positif COVID dulu. Ada kan kayak gitu? Ada kan positif COVID dulu. Loh, padahal terdampak tidak terdampak, semua orang itu terdampak gitu loh. Mungkin yang tidak terdampak bakul masker ya, bakul masker nggak terdampak, tapi semua orang terdampak. Dan untuk mendefinisikan terdampak atau tidak itu kan ambigu ya, sangat ambigu sekali. Nah, problemnya sekarang ini rakyat perlu makan apa segala. Nah, jadi kelihatannya selama tanggal 24 Maret sampai hari ini terjadi deal ya kan. Nah, terjadi deal-dealan antara pihak pemerintah dengan perbankan, enaknya gimana, ngaturnya bagaimana, dan baru mulai ada titik terangnya itu kemarin. Nah, Bu Sri Mulyani kan dia kaki tangan presiden nih ya kan. Nah, ya udah deh ya kan. Nah, untuk kredit mikro yaitu yang di bawah 500 juta ya KUR ya. Jadi bank bisa menyempurnakan tunda bayar angsuran, tapi ada bunga kan. Terakhir kan lu harus bayar bunga toh. Nah, sekarang disempurnakan lagi produknya adalah bunga untuk kredit mikro itu selama 6 bulan ditanggung pemerintah. Ini baru ini. Jadi kan ini adalah, kalau saya melihat ini adalah deal-dealan ya behind the skin lah ya.
antara pemerintah dan perbankan, ya. Ketika seperti ini teman-teman ya, saran saya Pak, jangan bisanya nyela, jangan bisa nyolot enak cocotmu aja kan. Ngatur negara itu nggak gampang bro. Kalau saya melihat ini Bu Sri Mulyani seperti itu, kemudian Pak Jokowi itu di belakangnya dia udah kerja keras. Karena apa? Yang berontak ini kan yang punya duit, yang bank gitu loh bro. Kalau negara itu kan regulator, kemudian yang punya bisnis yang berontak. Jadi ini ada deal-dealan seperti ya, kita harus menghargai lah ya. Jangan dengan menghujat ya kan, dengan menghujat apa segala konspirasi dan lain-lainnya. Mereka udah kerja keras, ya kan? Saya percaya mereka udah kerja keras, mikir, Pak, ya kan? Nah, kita hargai ya. Nah, jadi bentuknya adalah apa? 3 bulan pertama bunga dibayarin pemerintah. Ini kata kuncinya menarik. Ini yang bikin win-win solution. Kalau saya ngomong ini adalah win-win solution. Kenapa? Jadi 3 bulan pertama bunga-bunga itu dibayarin oleh pemerintah, ya. Kemudian 3 bulan kedua itu 50% dibayarin pemerintah. Nah kemudian diklopkan dengan bank mau tunda bayar pokok 6 bulan ya. Artinya adalah untuk KUR teman-teman. Untuk KUR Anda 6 bulan itu nggak bayar apa-apa. Mungkin 3 bulan, yang 3 bulan bener-bener nggak bayar ya. Mungkin loh ya, saya ngomong mungkin loh ya. 3 bulan benar-benar nggak bayar, kemudian yang 3 bulan kedua itu setengah ditanggung oleh pemerintah. Jadi Anda cuma bayar setengah dari bunga. Kalau saya melihat ini, ya. Nah, dan ini masih belum produk hukum final, ya. Ini masih belum produk hukum final, ya. Nanti akan berlanjut. Kita tinggal tunggu keputusan hukumnya seperti apa. Produk hukumnya berupa itu perpu, ya kan, ataupun undang-undang, ya kita harus lihat dulu tuh. Karena kalau nggak ada produk hukumnya, bank juga nggak bisa jalanin. Dan kemudian jangan tiba serta-merta kamu datang ke bank apa segala, lo katanya Bu Sri kan nggak bayar. Ya nggak gitu juga, keles, ya. Ya nunggu dulu, ya sabar, ya kan. Tanya sama siapa, tanya sama saya juga nggak tahu. Coba kalau saya asistennya Bu Sri Mulyani, saya yang ngurusin, tak kasih tahu kamu. Lah masalahnya kan saya kan cuma MCD, modal cocok doang di sini, cuma analisa doang. Ya nggak tahu lah bro. Lu kok tanya saya juga ya. Tapi ini adalah titik terang. Itu kenapa saya ngomong ini adalah hasil dari rekonsiliasi antara perbankan. Kata sepakatnya itu udah tengah-tengah nih, dan pemerintah. Jadi tuh udah bayar setahun. Ya maaf Pak Jokowi ya, diskon 50%. Jadi tinggal 6 bulan, ya kan? Nah, tinggal 6 bulan ini. Nah, kemudian yang masuk di dalamnya adalah kredit dengan skema utang di bawah 500 juta. Memang diutamakan untuk KUR, kredit usaha rakyat, ya. Tapi juga sejenis dengan KUR juga bisa mendapatkan. Jadi ini terbuka untuk Pegadaian juga bisa, ya. Pegadaian juga sama, ya. Pegadaian juga sama. Dan kemudian juga terbuka untuk leasing mobil, ya, mobil juga ada. Tapi sekali lagi teman-teman, kita tunggu produk hukumnya dulu, realisasinya dulu, ya kemungkinan bulan Mei ataupun Juni. Ya itu skenario nya. Karena nggak mungkin dia ngomong A kemudian langsung grand opening, nggak bisa bro, ya. Ini negara bukan warung. Kalau ini warungmu sendiri nggak apa-apa gitu kan. Saya punya kafe depan, mulai besok gratisin, besok gratis nggak apa-apa warungku sendiri. Nah ini negara kan ya bisa kan perbuatan melawan hukum, karena harus ada produk hukum yang baru untuk mengcounter produk hukum yang lama. Jadi kita harus berbicara mau tidak mau birokrasi itu harus dilewatin, karena kalau tidak maka nanti perbankan akan disalahkan, pemerintah akan disalahkan, dan kita juga akan disalahkan karena kita perbuatan melawan hukum, ya. Nah kemudian, nah ini menarik ya. Tapi ini teman-teman ya, ini hanya sekedar tunda bayar loh ya. Bukan tidak bayar, ya kan? Tunda bayar 6 bulan. Oke? Nah, pertanyaan menarik adalah, Pak, kalau kartu kredit bagaimana, Pak? Nah, kalau kartu kredit, teman-teman, sudah ada produk hukumnya, yaitu perubahan minimum payment dari 10% jadi 5%, bunga dari 2,75 menjadi 2%. Tapi kalau kita yang golongan pemain kartu kredit, ya nggak ada gunanya juga gitu kan, nggak ada gunanya juga karena kita nggak pernah bayar yang seperti itu gitu kan. Ya kita perlukan juga tunda bayar. Tapi ada beberapa bocoran dari beberapa bank
murid-murid saya ada yang sudah ditawarin untuk merubah cicilan 24 bulan tanpa bunga, 0% tanpa bunga, split 12, tapi konsekuensinya kartunya harus ditutup, harus diblokir. Nah, dengan konsekuensi seperti itu kalau Anda oke ya silakan. Nah, kalau untuk pinjol KTA, nah ini aku yang tidak paham ya, terus terang aja teman-teman ya. Saya masih 50-50 deh ya. Karena kalau berdasarkan kalau pemahaman saya, kalau kredit di bawah 500 juta, harusnya KTA itu masuk karena masuk di OJK, ya kan, kredit mikro ya. Super mikro kan apa namanya? Mikro apa gitu loh, lupa ya. Nah, kemudian berikutnya kalau pinjol teman-teman, ya pinjol itu kan terbagi dua, ada yang di bawah OJK, ada yang di luar OJK. Kalau yang di luar OJK pinjol-pinjol liar ya itu rentenir online bro, ya dia nggak ngikutin kata-kata presiden, mau dia kesini aja nggak izin kon, ya kan aplikasinya aja download begitu aja, nggak resmi, ilegal, ya apa mau dikata, ya. Nah, tapi kalau yang di bawah OJK kemungkinan akan ada itu, kemungkinan teman-teman ya. Sekali lagi, ini baru kemungkinan, ya semoga kalau ada bagus, kalau nggak ada ya sudah, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi harap bersabar, sementara cicilan ya nggak dibayar dulu nggak apa-apa sambil nunggu klausulnya seperti apa, ya. Yang penting untuk makan dulu ada, untuk menjelang bulan Ramadan juga ini kan. Nah, ini siapin lah untuk kebutuhan mendasar basic dulu. Kalau yang ini tunggu produk hukum dari Bu Menteri Sri Mulyani. Dan ingatlah teman-teman ya, walaupun kita tidak pernah mendapatkan secara langsung, tapi yang di atas itu baik itu kepala negara kita beserta jajarannya itu sedang berusaha memperjuangkan nasib kita rakyat-rakyat kecil ini. Jadi saya atas nama rakyat Indonesia juga menyampaikan terima kasih Bu Sri Mulyani, Pak Jokowi dengan bantuannya, dan saya tahu nggak segampang itu dalam mengambil keputusan karena kan ini bukan diktator. Beda kalau presidennya Kim Jong Un gitu kan, libur bayar, nggak bayar mati lah, itu beda lagi, enak itu bro. Ini kan negara demokrasi bro, politik ada gitu loh ya. Tapi ya saya terima kasih ya kan, sekali lagi saya terima kasih untuk pemerintah dan minta tolong untuk bawahan-bawahannya, baik itu bank-bank yang ada di Indonesia, jangan mempersulit ya kan, jangan mempersulit. Ini produk hukumnya sudah akan ada ya, kita bantu sama-sama dan kita bisa survive sama-sama. Oke, nanti ketika ada program-program baru lagi saya akan update di sini. Dan ingat, keren itu selalu di otak, bukan di baju. Goodbye guys.